Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita masuk di materi yang ketiga, yakni mengenai representasi citra. Ini merupakan lanjutan daripada konsep dasar sebuah citra itu. Kita ketahui bersama bahwa di dalam representasi citra itu terdiri dari citra biner, meliputi hitam dan putih, kemudian ada citra grayscale atau citra abu-abu, kemudian ada citra red, green, blue. Nah, kita ketahui bersama bahwa di dalam representasi citra digital ini adalah sebuah aktivitas dalam kegiatan di pengolahan citra digital, di mana kegiatan ini merupakan proses menampilkan kembali suatu citra yang telah melalui tahap digitizing atau proses pengubahan bentuk citra analog ke dalam format digital agar mampu dilakukan proses manipulasi oleh komputer dengan cara mencacah gambar tersebut dalam bentuk titik-titik warna yang ditandai dengan angka menunjukkan tingkat kecerahan warna tersebut, kemudian dipetakan dengan menggunakan sistem koordinat, di mana kita ketahui bersama bahwa citra ini direpresentasikan dalam format f, x, dan y, di mana f, x, dan y ini adalah sama dengan f, n, m, di mana n ini menunjukkan angka, ya, menunjukkan angka pada baris dengan ketentuan nilai, di mana n ditunjukkan dengan x, di mana x ini hasil daripada pengorakan ini adalah 0 lebih kecil x dibanding lebih kecil n, kemudian m menunjukkan angka pada kolom dengan ketentuan nilai m-nya ditunjukkan dengan y. Nah, kita lihat bersama di dalam konsep representasi citra ini, mekanisme representasi citra digital adalah suatu elemen matriks diisi oleh angka yang mewakili warna-warna yang tampak pada mata. Jadi setiap mata atau penglihatan itu mewakili representasi warna yang berbeda-beda dari setiap individu, di mana mengumpulkan angka yang mewakili warna pada matriks tersebut kemudian disimpan dalam komputer dengan berbagai format citra yang ada. Misalkan dalam memerlukan program khususnya untuk membukanya menggunakan aplikasi misalkan Microsoft Paint, Photoshop, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebuah data citra ini dapat kan representasi entitas dengan ketentuan nilai L-nya seperti ini. Nah, catatan di mana koordinat matriks ini pada piksel tidak memiliki perbedaan dalam operasi matematisnya. Nah, kita bahwa salah satu contoh di dalam suatu operasi dengan dalam 3 format tampilan, diantaranya adalah citra biner. Nah, citra biner ini merupakan salah satu cara dalam merepresentasikan citra digital, di mana citra ini menggunakan 2 jenis warna saja, yakni hitam dan putih, di mana kedua warna ini masing-masing diwakili oleh angka 0 dan 1. Nah, dalam mewakili warna hitam dan putih ini, angka biner memiliki ketentuan sebagai berikut, di mana model citra cahaya ini angka 1 mewakili warna putih dan angka 0 ini mewakili warna hitam. Nah, warna putih ini menyatakan adanya cahaya, warna hitam ini menyatakan tidak adanya cahaya. Jadi kalau kita melihat dari sisi konsep citra biner ini merujuk pada citra atau tinta menggunakan cat. Misalkan angka 1 mewakili warna hitam dan angka 0 mewakili warna putih. Warna hitam ini menandakan adanya cahaya, cat atau cahaya, sedangkan warna putih menandakan tidak adanya cat atau cahaya. Bisa kita contoh daripada citra biner ini seperti ini pengolahannya. Misalkan kalau hitam ini, ya, jadi hitam ini citra binernya adalah 0, kemudian kalau putih ini citra binernya adalah 1. Kemudian setelah kita membahas citra biner, kita masuk ke citra grayscale. Nah, citra grayscale ini merupakan suatu citra atau cara dalam merepresentasikan citra digital dengan menggunakan skala derajat keabuan. Nah, kita tahu bersama bahwa di citra digital itu citra biner berarti hitam dan putih, berarti setelah hitam dan putih mengalami perubahan disebut sebagai citra grayscale atau citra abu-abu. Nah, citra abu-abu ini merupakan hasil pemangkatan bit yang terdapat angka, di mana misalkan dalam skala keabuan 4 bit memiliki rentang skala keabuan sebanyak 24 warna, di mana 24 warna ini mewakili dari 16 warna yang diwakili dengan angka 0 hingga 15. Nah,
Seperti apa di dalam citra grayscale ini, nanti kita lihat praktikumnya ya. Praktikum selanjutnya berarti praktikum 5 ke atas. Maka ke materi berikutnya adalah citra warna atau citra red, green, blue. Di mana citra warna ini merupakan metode dalam merepresentasikan sebuah citra secara digital, di mana metode ini menggunakan kombinasi dari 3 warna primer. Apa itu? Yang pertama adalah merah, hijau, dan biru atau red, green, blue. Di mana red warna minimal putih, warna maksimal merah, di mana green warna minimal putih, warna maksimal hijau, dan warna minimal putih, warna maksimal biru. Misalnya warna ungu. Jadi kalau misalkan kita membuat warna ungu merupakan kombinasi warna merah dan biru, sehingga nilai RGB-nya adalah 2550255. Nah, sebagai catatan, jika ketiga warna pada suatu pixel memiliki angka minimal, maka warna yang ditujukan pada pixel tersebut adalah warna hitam. Jika ketiga warna pada suatu pixel menunjukkan angka maksimal, maka warna yang ditujukan pada warna putih. Nah, jika salah satu dari ketiga angka ini pada pixel memiliki nilai minimal, maka warna tersebut tidak terkandung pada warna yang ditampilkan. Contoh, pada kombinasi warna ungu di atas dapat disimpulkan bahwa warna ungu tidak mengandung warna hijau karena nilai skala warna hijau pada warna tersebut adalah skala 0. Seperti itu. Nah, adapun jumlah total dari kombinasi warna, jadi kita mencoba untuk mengkombinasikan warna antara red, green, blue, kemudian menghasilkan contoh warna yang lain, contoh ungu atau warna orange. Adapun jumlah total dari kombinasi warna mungkin adalah sebagai berikut. Warna dasar terdiri dari 3 warna, yakni masing-masing warna memiliki nilai maksimum 8 bit, sehingga kemungkinan jumlah warna yang ada adalah 28 kali 3, hasilnya adalah 224. Jadi yang dihasilkan adalah 16 juta kalau warna. Nah, contoh misalkan ya, citra cahaya menggunakan warna dasar RGB red, green, blue. Kita lihat ini citra distrik, citra digitalnya. Kalau ini kita lihat ada salah satu gambar citra RGB, ini citra grayscale, ini adalah citra biner. Nah, bagaimana cara untuk melihat citra, yakni citra kontinu dan citra distrik, citra diknya bisa kita lihat ini. Proses perubahan citra kontinu dan citra distrik. Nah, kemudian untuk resolusi gambar ditentukan oleh N dan M. Makin tinggi nilai, maka citra yang dihasilkan makin bagus kualitasnya, mendekati citra kontinu. Nah, untuk praktik ini ya, kita akan membahas mengenai di dalam citra digital. Ya, ini adalah proses contoh aplikasi proses perubahan biner. Di mana proses perubahan biner ini sebagai salah satu contoh ya adalah menggunakan logo DKI Jakarta. Jadi nanti Anda melanjutkan praktikum selanjutnya, jadi praktikum 5 dan seterusnya. Anda mengganti logo ini dengan foto Anda ataukah nama logo logo kampus ya. Sehingga nanti bisa dilihat proses perubahannya. Ini dibuat di aplikasi Matrix Laboratory berbasis teks, kemudian nanti Anda running menjadi berbasis grafik user interface. Ini masih menggunakan subplot ya. Subplot. Nah, ini berarti subplot ini adalah sebelum dan sesudah. Jadi Anda nanti tulis di sini sebelum dan sesudah. Ya, dia menggunakan gray, perintah gray, RGB to gray image, berarti dia memanggil gambar gray dalam image, kemudian dia akan merubahnya ke dalam bentuk gray dan trace-nya. Nah, nanti hasil perubahannya seperti ini. Ini kalau perubahan biner. Nah, praktikum ke selanjutnya adalah perubahan gambar dalam bentuk grayscale. Nah, grayscale ini adalah contoh. Ini tetap nanti Anda menggunakan gambar foto Anda ataukah gambar logo kampus ya. Kemudian Anda menyimpan dalam satu folder dan mengganti nama praktikumnya. Ada grayscale, jadi dia akan memanggil gambar merubah dalam bentuk gray. Nah, tetap kalau gambarnya lebih daripada satu, berarti nanti tetap Anda menggunakan perintah subplot. Ya. Berikutnya adalah penambahan kontras. Nah, ini bagaimana kita bisa menambah kontras ya dalam satu gambar. Contoh misalkan inilah gambar asli. Kemudian ditambah kontrasnya.
Nah, untuk bagaimana perintah untuk menambah kontrasnya, kita lihat ini adalah G sama dengan F tambah 40. Jadi semakin tinggi kontrasnya ini akan semakin bercahaya, dan semakin rendah pun akan semakin gelap. Nah, ini adalah perubahan kontras. Nah, ini bisa Anda gunakan foto Anda ya sebagai subjek daripada penambahan kontrasnya. Masih menggunakan perintah subplot ya. Ada sebelum dan sesudah. Kemudian selanjutnya adalah praktikum tetap penambahan kontras dari sisi pembalikan warna citra. Ini ada sebelum, sesudah, kemudian sesudah. Jadi ada yang agak gelap, terang, kemudian agak sedikit ke subjeknya. Ini tetap menggunakan perintah subplot ya. Kemudian ada subplot I'm show-nya di sini. Jadi I'm show G1, title sesudah, subplot, kemudian I'm show. Jadi dia ada 4 gambar yang akan tampil di sini. Nah, kemudian pembalikan warna citra ini bisa dilihat perintahnya lagi G1 sama dengan 255 kurang F. Kemudian ada, sekali lagi saya ingatkan, kalau persen diawali berarti ini tidak akan dieksekusi oleh sistem ya, melainkan pembacaannya. Kemudian praktikum selanjutnya ya, nanti akan kita bahas di materi berikutnya. Saya rasa ada 4 praktikum yang Anda harus selesaikan di pertemuan kali ini. Dan sebagai kesimpulan bahwa di dalam pengolahan citra digital ini banyak yang perlu kita nanti akan lakukan, termasuk di dalam pengolahan citra. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.